Loro, telu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Zuli Ananta selaku dosen pengampu mata kuliah Tata Kelola Teknologi Informasi. Izinkan kami memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Di sini ada Muhammad Audrik Andika, absen 20, Muhammad Hamdan Ubaidillah, absen 21, Muhammad Reishi Fauzi Auguri, absen 23, Vita Eka Saraswati, absen 28, dan Yonanda Maila Rusdiati, absen 29. Di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis implementasi COVID-5 pada jurnal yang berjudul Audit Tata Kelola Teknologi Informasi menggunakan Framework COVID-5 pada domain DSS dan MEA, studi kasus Bapeda Kabupaten Tulungagung. Sebelum memasuki bagian hasil dan analisis, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang kerangka kerja dari COVID-5. Nah, COVID-5 merupakan kerangka kerja untuk tata kelola dan manajemen IT yang bertujuan untuk menyelaraskan teknologi informasi dengan tujuan bisnis organisasi, dengan menyediakan mekanisme goals cascade dan model penilaian kemampuan atau capability assessment. Mekanisme goals cascade sendiri yaitu menghubungkan tujuan strategis organisasi dengan proses IT, di mana proses ini nantinya dimulai dari stakeholder drivers hingga menghasilkan IT-related goals yang mencerminkan kebutuhan IT dalam mendukung bisnis. Untuk capability assessment yaitu proses menilai tingkat kemampuan proses IT berdasarkan 6 level yang dimulai dari level 0 hingga level 5. Dengan adanya capability assessment ini, memungkinkan organisasi mengidentifikasi kesenjangan atau gap antara kondisi saat ini atau current capability dan target yang diinginkan. Selanjutnya di sini ada tabel COVID-5 proses reference model. Nah, model ini menjelaskan struktur proses yang digunakan untuk menilai dan meningkatkan tata kelola IT serta menghubungkan tujuan bisnis dengan proses IT. Model ini berfungsi sebagai panduan untuk memahami domain proses yang ada di COVID-5, termasuk MEA atau Monitor, Evaluate, Assess. Komponen utamanya sendiri memuat domain seperti EDM, APO, BAI, DSS, dan MEA untuk mengelola tata kelola TI secara sistematis. Dapat dilihat di sini bahwa COVID-5 proses reference model dibagi menjadi dua area, yaitu area governance dan manajemen di mana masing-masing area memiliki domain masing-masing. Nah, di sini dapat dilihat bahwa COVID. Nah, di sini untuk governance sendiri dengan domain EDM, yaitu Evaluate, Direct, and Monitor yang mencakup 5 proses. Dan manajemen yang terdiri dari 4 domain, yaitu terdiri dari APO atau Align, Plan, dan Organize yang terdiri dari 13 proses. Kemudian ada BAI atau Build, Acquire, dan Implement yang terdiri dari 10 proses. Kemudian ada DSS, yaitu Deliver, Service, and Support yang terdiri dari 6 proses. Dan yang terakhir ada MEA yang terdiri MEA atau Monitor, Evaluate, and Assess yang terdiri dari 3 proses. Totalnya sendiri ada 37 proses yang membantu tata kelola dan manajemen IT organisasi. Nah, berdasarkan hasil evaluasi tadi, tujuan evaluasinya di sini adalah mencapai level 2 atau manage proses dalam capability level dengan penilaian terhadap atribut proses seperti kebijakan, pelaksanaan, dan evaluasi proses. Lalu untuk slides ini terdapat RASI-SART, yaitu responsible, orang yang menjalankan tugas, lalu accountable, yaitu orang yang bertanggung jawab terhadap tugas tersebut, consulted, yaitu orang yang memberikan masukan, dan informed, yaitu orang yang mengetahui hasil atau keputusan. RASI-SART di COVID-5 memberikan kejelasan tanggung jawab dalam setiap proses, memastikan peran yang efektif, dan kolaborasi dalam pengelolaan TI. Next. Lalu di sini domain digunakan yaitu DSS03, Manage Problem.
Masalahnya seperti proses pengelolaan masalahnya dilakukan tetapi tidak terstruktur atau dokumentasi yang lemah. Cara perbaikannya yaitu analisis akar masalah, susun SOP pengelolaan masalah dan pelatihan staff, gunakan alat TI yang mendukung. Lalu ada DSS 04, Manage Continuity. Masalah pada DSS 04, ketersediaan layanan kurang terjamin saat gangguan. Dengan cara perbaikannya, buat dokumentasi mitigasi resiko. Lalu ada MEA 01 yaitu Monitor Evaluate Access Performance. Masalahnya yaitu pemantauan kinerja TI hanya pada tingkat dasar. Dengan cara perbaikannya, tingkatkan audit, laporan rutin, dan pelaporan ke stakeholder. Lalu yang terakhir ada MEA 02, System of Internal Control. Masalahnya yaitu yang sudah tersusur tapi perlu peningkatan ke level 3, establish. Dengan cara perbaikannya, lakukan pengujian, pemeliharaan, dan pengembangan lebih lanjut untuk konsistensi. Next. Lalu di sini di pemetaan stakeholder needs ke enterprise goals, data enterprise goals Badan Perencana Pembangunan Kabupaten Tulung Agung diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Badan Bapeda. Terdapat 5 tujuan bisnis yang diidentifikasi. Yang dapat dilihat pada tabel 3 ini, mulai yang pertama EG04, Compliance with External Laws and Regulation, dan yang paling terakhir EG17, Product and Business Innovation Culture. Next. Lalu di sini ada pemetaan enterprise goals ke IT related goals. Untuk mencapai tujuan bisnis, instansi memerlukan dukungan TI yang diawali oleh IT related goals atau ITRG. IT related goals yang penting diberikan tabel primary, sementara yang kurang penting diberi label secondary. ITRG yang memenuhi syarat untuk dipetakan ke enabled goals adalah yang memiliki P lebih dari 0. Hasil pemetaan IG terhadap ITRG dapat dilihat dari tabel 5. Di tabel 5 sendiri disebut ada yang pertama ada alignment of IT and business strategy, terus ada IT compliance and support for business compliance with external laws and regulation, commitment, dan selanjutnya ada commitment of executive management for making IT related decision, terus ada IT agility, terus security of information, processing infrastructure and application, delivery of program delivering benefits on time, on budget, and meeting requirement and quality standard. Terus ada availability of reliable and useful information for decision making. Terus ada compliance with internal policies. Yang terakhir ada knowledge expertise and initiative for business innovation. Terus yang selanjutnya ada identifikasi nilai BSC. Menurut penelitian, nilai setiap BSC financial atau yang financial, customer, internal learning, and growth dihitung dengan menggunakan sebuah persamaan, di mana primary P yang diberi nilai 1 dan secondary S diberi nilai 0,5. Primary menunjukkan hubungan yang kuat, sementara secondary menunjukkan hubungan yang lebih lemah. Hasil nilai untuk masing-masing PSC dapat dilihat dari tabel 5. Next. Ya, selanjutnya ada proses assessment model. Proses ini dilakukan dengan kuesioner yang diisi oleh pemangku kepentingan berdasarkan Ranji Chart. Karena Ranji Chart COVID-5 tidak sepenuhnya cocok dengan struktur organisasi Bapeda, dilakukan pemetaan yang dapat dilihat dari tabel 10. Hasil penilaian menunjukkan current capability level yang dihitung berdasarkan persentase pada PA dan disesuaikan dengan level yang dihitung berdasarkan persentase pada PA. Hasil penilaian menunjukkan current capability level yang dihitung berdasarkan persentase pada PA dan disesuaikan dengan rating level. Analisis gap yang dilakukan untuk memberikan rekomendasi agar Bapeda mencapai capability level 2 yang dirangkum dalam tabel 11. Next. Setelah mengetahui kerangka kerja COVID-5, selanjutnya diperoleh hasil analisisnya berupa 2 tujuan, yaitu yang pertama tujuan analisis memastikan keselarasan TI dengan tujuan bisnis Bapeda Kabupaten Tulung Agung untuk mendukung e-government dan mencapai good governance. Penekanan diberikan pada pengelolaan TI yang efektif dan efisien. Yang kedua, tujuan bisnis yaitu meningkatkan layanan publik sebagai enterprise goal
Tujuan TI-nya adalah mendukung ketersediaan sistem TI yang handal, mudah diakses, dan minim gangguan untuk memastikan layanan publik berjalan lancar. Penekanan pada IT-related goal sejalan dengan domain DSS dan MEA, khususnya pada aspek pemantauan kinerja dan manajemen masalah sistem TI. Next. Next. Hasil pengujiannya adalah seperti pada tabel berikut, di mana proses asesmen dimulai dengan memberikan kuesioner kepada stakeholder berdasarkan RASISAT. Perhitungan persentase tiap proses ability dilakukan menggunakan persamaan dan disesuaikan dengan rating level pada tabel 12. Current capability level dihitung berdasarkan hasil tersebut. Hasil asesmen menunjukkan bahwa capability level untuk DSS 03, DSS 04, MEA 01 adalah level 1, sementara MEA 02 mencapai level 2. Rekapitulasi hasil dapat dilihat pada tabel 13. Next. Oke, next. Next. Kemudian yang terakhir di sini adalah analisis hasil pengujian sebagaimana tabel berikut. Gap antara selisih current capability level dan target yang diinginkan dari 4 domain DSS 04, Manage Evaluate Assess Performance and Conformance. Yang keempat yaitu MEA 02, Monitor Evaluate Assess the System of Internal Control. Dengan fokus dokumentasi, pelatihan, peningkatan proses untuk mencapai rating lebih tinggi. DSS 03 membutuhkan perbaikan pada PA atau proses atribut 2.1 dan PA 2,2, sementara MEA 02 tidak memerlukan rekomendasi karena sudah memenuhi target yaitu level 2. Oke, next. Next. Kemudian dari yang telah dianalisis sebelumnya diperoleh kesimpulan yaitu hasil analisis COVID-5 pada jurnal ini berdasarkan hasil asesmen Bapeda Kabupaten Tulungagung belum mencapai target level 2 pada domain DSS 03, DSS 04, dan MEA 01 karena masing-masing masih berada di level 1. Sementara untuk MEA 02 telah mencapai level 2. Gap di ketiga domain tersebut adalah 1 dan rekomendasi diberikan untuk mencapai level 2 dengan memperbaiki kriteria yang belum tercapai. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan asesmen pada domain EDM, EPO, dan PAI yang belum diprioritaskan oleh Bapeda. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.